Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, para sahabat semuanya. Dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan tentu saja penuh sukacita menyambut dan menjalani hari ini. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali pada hari Selasa 9 Februari 2021 bersama saya, Romagus CSSR. Kita akan merenungkan hari ini Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayah atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain lagi yang seperti itu kamu lakukan." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Antara bibir dan hati, itulah yang dipersoalkan oleh Yesus hari ini. Antara bibir dan hati. Orang-orang Farisi dikritik oleh Yesus dengan mengutip kitab Nabi Yesaya, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dariku." Saudara-saudari, pertanyaannya, adakah jarak antara bibir dan hati? Sebetulnya bisa kita jawab, karena dalam pengalaman kita sebagai orang Indonesia ada pepatah yang mengatakan begini, dalamnya laut dapat diduga, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu. Melalui pepatah ini, saudara-saudari, mau dikatakan kepada kita bahwa hati itu memiliki kedalaman. Hati itu memiliki keluasan yang lebih, yang tidak selalu bisa dideteksi, yang tidak selalu mudah untuk diduga. Hal ini ada benarnya sebab tidak semua yang ada dalam hati itu dapat kita
ungkapkan dengan kata-kata yang tepat atau yang cukup. Tidak semua yang tersimpan dalam hati dapat kita lukiskan dengan segala yang fisik di dunia ini. Jadi benar, dalamnya laut dapat diduga, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu. Karena itulah saudara-saudari, para sahabat sekalian, pendengar setia Mutiara Pagi, kritik Yesus terhadap orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu juga menjadi sebuah kritik untuk kita, menjadi sebuah peringatan bagi kita yang mendengarkan firman-Nya hari ini, yang mengikuti Dia, yang mau terus mencoba untuk menjalani hidup kita ini sesuai dengan sabda Tuhan, bahwa hendaknya bibir kita itu mengungkapkan isi hati. Hendaknya bibir kita itu direm agar apa yang kita ucapkan tidak selalu menyimpang dari hati kita. Kalau kita mengucapkan segala sesuatu yang menyimpang, atau kalau kita mengucapkan segala sesuatu yang baik tentang Tuhan, tentang iman, tentang moralitas, tentang hukum atau peraturan-peraturan, namun itu tidak keluar dari hati, maka ucapan kita menjadi hampa-hambar, menjadi kosong. Kita ingat, tong kosong nyaring bunyinya. Namun bila ucapan bibir kita merupakan ungkapan hati dari apa yang kita hayati, yang kita hidupi, maka ucapan itu menjadi sebuah ucapan yang berbobot. Ucapan itu menjadi ucapan yang berwibawa. Ucapan itu menjadi ucapan yang punya power, yang punya integritas. Semoga saudari-saudara hari ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan keluar dari hati yang dalam, dari hati yang bersih, dari hati yang jauh dari kemunafikan, sehingga apa yang keluar di bibir sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang keluar dari hati kita. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu taat pada protokol kesehatan demi kebaikan, demi keselamatan kita bersama. Salam 52. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sungguh meneguhkan dan menegur kami. Terima kasih untuk inspirasi sabda yang menjadi penuntun, menjadi pedoman bagi hidup kami hari ini. Ya Tuhan, bukan saja orang Farisi yang hatinya jauh daripada-Mu, tapi hati kami pun kadang jauh dari-Mu. Meskipun setiap hari bibir kami menyebut-nyebut nama-Mu, namun tak kami rasakan kehadiran-Mu yang nyata. Kini kami sadari Tuhan bahwa mulut kami terbuka lebar, namun hati kami masih tertutup bagi-Mu. Biarlah sekarang ini kami belajar untuk membuka hati kami bagi-Mu, agar dengan hati kami pula kami menyampaikan bakti, doa, karya, dan karsa kami sepanjang hari ini. Ingatlah dengan penuh kasih akan hamba-Mu, ya Bapa, Bapak Stef Ola, yang baru Engkau panggil sore ini. Semoga dia boleh berbahagia di surga, dosa-dosanya Kau ampuni. Dan semoga keluarga ditinggalkan terus diteguhkan, dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Soalnya Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.